Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulza, NIM 2010204011 dari lokal Tadris Biologi 3A dengan dosen pengampu Bapak Hendrawan Liman, SSI MPD, dengan mata kuliah Ekologi Tumbuhan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai faktor pembatas dengan submateri yang pertama yaitu hukum minimum Liebig, yang kedua hukum toleransi Salford, yang ketiga faktor pembatas, yang keempat faktor fisik sebagai faktor pembatas, yang kelima kisaran toleransi. Terlebih dahulu kita membahas hukum minimum Liebig 1840. Pertumbuhan suatu tumbuhan ditentukan oleh jumlah makanan yang tersedia baginya dalam jumlah minimum. Dua kaidah pendukung yaitu yang pertama, hanya dapat diterapkan pada kondisi mantap, steady state, yakni bila arus energi dan materi yang masuk seimbang dengan arus yang keluar. Yang kedua, pertimbangan interaksi faktor. Contoh dari hukum minimum Liebig itu, bila Sr, strontium, berlimpah, Muska dapat mengganti kalsium dengan strontium sebagai bahan pembentuk cangkang. Yang kedua yaitu hukum toleransi Salford 1913. Setiap organisme mempunyai suatu batas toleransi yaitu kisaran antara batas minimum dan batas maksimum ekologik. Beberapa kaidah tambahan terhadap hukum toleransi yang pertama yaitu organisme dapat mempunyai satu kisaran toleransi yang luas terhadap satu faktor dan satu kisaran sempit terhadap faktor lain. Yang kedua, organisme yang mempunyai kisaran toleransi yang luas terhadap semua faktor umumnya menyebar sangat luas. Yang ketiga, bila kondisi tidak optimum bagi suatu spesies karena satu faktor ekologik, maka batas toleransi terhadap faktor ekologik lainnya akan menurun. 4. Yaitu kadangkala organisme di alam tidak benar-benar hidup pada kisaran optimum suatu faktor fisik tertentu. Kelima, reproduksi biasanya merupakan suatu periode kritis bila faktor lingkungan menjadi terbatas. Untuk menyatakan derajat nisbi toleransi, beberapa istilah yang umum dipakai dalam ekologi menggunakan awalan steno yang berarti sempit dan euri yang berarti luas. Contoh, stenotermal, euretermal, bertalian dengan suhu. Stenohelin, euryhelin, bertalian dengan salinitas. Stofagik, eurifagik, bertalian dengan makanan. Selanjutnya itu faktor pembatas. Faktor pembatas adalah segala faktor yang cenderung untuk menurunkan laju metabolisme atau potensi pertumbuhan dalam suatu ekosistem. Suhu. Sebagian besar spesies dan sebagian besar aktivitas dibatasi pada kisaran suhu yang sempit. Secara umum, limit atas lebih cepat kritikal daripada limit bawah. Variabilitas suhu dari sudut ekologis sangat penting. Jadi, selanjutnya itu arus. Komposisi ikan sungai tidak sama dengan ikan danau. Tekanan air yaitu memengaruhi distribusi vertikal ikan. Salinitas yaitu memengaruhi tekanan osmotik cairan tubuh yaitu osmoregulasi. Oksigen yaitu bersumber dari difusi udara dan fotosintesis. Karbon dioksida yaitu bersumber dari respirasi atau pembusukan. Selanjutnya itu faktor fisik sebagai faktor pembatas, berupa suhu, radiasi sinar matahari, kekeruhan warna dan bau, arus dan tekanan air, dan oksigen terlarut. Perbedaan suhu dan radiasi matahari. Suhu yaitu organisme dapat hidup pada suhu sampai 300 derajat Celcius dengan kisaran suhu negatif 200 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Radiasi cahaya matahari yaitu cahaya matahari langsung akan merusak atau membunuh protoplasma. Faktor fisik sebagai pembatas yaitu kekeruhan warna dan bau. Kekeruhan disebabkan oleh partikel-partikel tanah, partikel bahan organik, dan biota rening. Warna air ditentukan warna senyawa atau bahan terlarut dan melayang di dalam air. Bau disebabkan oleh bau dari senyawa atau materi dan gas-gas. Arus dan tekanan air atau oksigen terlarut.
Arus air tidak hanya mempengaruhi konsentrasi gas dalam air, tetapi juga secara langsung sebagai faktor pembatas. Oksigen terlarut. Pengurangan oksigen dapat dipengaruhi oleh respirasi organisme, penguraian zat organik oleh mikroorganisme, adanya zat besi, maka oksigen akan dipakai untuk oksidasi. Selanjutnya yaitu diagram prinsip umum kisaran toleransi, yang mana terdapat pada diagram gambar berikut ini, yaitu sebelahnya yaitu garis putus-putus menggambarkan potensi laju metabolisme dan kisaran potensi aktivitas. Garis langsung yaitu kisaran sesungguhnya metabolisme dan aktivitas, melukiskan pengurangan batas toleransi sebagai akibat dari A. Beban pengaturan fisiologis yang menaikkan laju metabolisme minimum atau basal. Yang B. Faktor-faktor tambahan di lingkungan yang mengurangi kemampuan metabolik atas, khususnya batas atas toleransi. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.